Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan salam takzim kami untuk pimpinan Pondok Modern Al-Amanah. Yang terhormat dan salam takzim kami untuk Badan Wakaf Pondok Modern Al-Amanah. Yang terhormat dan salam takzim kami untuk para pengasuh Pondok Modern Al-Amanah. Para Dewan Guru yang kami hormati, serta generasi santri Al-Amanah yang kami banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Seminar Motivasi Nasional dengan tema Pesona Generasi Al-Amanah Hiasi Langit Nusantara bersama motivator nasional MC Istana Negara Republik Indonesia dan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2001 Al-Ustaz Happy Chandrayana. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan mari kita buka acara malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama welcoming speech dari pimpinan Pondok Modern Al-Amanah, Kiai Haj Ahmad Karim, SOSI MPD. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustaz Happy Chandrayana, Magister Ilmu Komunikasi, Badan Wakaf, guru-guru, dan anak-anakku sekalian. Ahlan wa sahlan bikudumikum ya Ustaz ila ma'hadina Al-Amanah dia buku Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Satu rahmat bagi kita semuanya, warga Pondok Modern Al-Amanah Dia Buku, dengan kedatangan Ustadz Happy Chandrayana. Kita tidak bisa kira-kira mendatangkan beliau ke sini, ini susah loh, ya. Dari 2 kali beliau menghubungi kami, alhamdulillah malam ini bisa hadir di pondok kita ini, ya. Ini anak-anakku semuanya bisa mengambil hikmah dari kehadiran kedatangan beliau di pondok kita ini. Seorang santri, ya, bisa menjadi protokoler di istana itu suatu bukan hal yang mudah seperti kita membalikan tangan, tapi itu adalah prosesnya. Dari mana proses itu bermula? Ya dari pondok. Beliau ini seorang di pondok, seorang Qismul I'lam, bagian penerang. Kalau kita ini tidak punya penerangan, diganti dengan takmirul masjid, Ustaz. Ya. Beliau ini selalu setiap habis sholat maghrib di Gontor itu ya membacakan pengumuman dan panggilan-panggilan ke Qismul Lugo, Qismul Amni, dan lain-lainnya. Selesai dari Gontor 2001, Allah menunjukkan jalan. Ya, tidak mudah kita memasuki istana. Ya, walaupun saya juga di tahun 90 itu pernah berjumpa dengan orang-orang istana seperti Mbak Tutu, ya, dan keluarganya. Tapi tidak bisa juga saya masuk istana. Ya,
Itu pengalaman saya ketika itu. Ya, tetapi menjadi seorang, mudah-mudahan anak-anakku semuanya akan bisa mengikuti langkah beliau. 10-20 tahun akan datang. Hari inilah kita seperti begini. Kita jadi santri yang suka melanggar di botak. Ya, tapi kita tidak tahu nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, tinggal kita. Kalau kita punya niat, punya motivasi untuk merubah diri, pasti Allah akan mengaminkan itu niat yang kita inginkan. Maka anak-anakku jangan pernah merasa bahwa orang tua ya menyuruh kita untuk datang ke pondok, menuntut ilmu di pondok itu sia-sia. Tidak ada kata sia-sia bagi santri ketika kembali ke masyarakat. Walaupun hanya menjadi seorang guru ngaji, itu derajatnya sama kok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih mulia daripada para pejabat. Ya. Itu. Jadi kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberi yang terbaik dalam kehidupan ini. Mengisi hidup kita di dunia ini merupakan proses untuk mencapai kebahagiaan akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita minta kalau kita hidup di sini bahagia, Allah meridhoi dan memberkahi apa yang kita usahakan, insya Allah akan menempatkan kita di surganya. Dan kita dihindari dari keras panasnya api neraka itu. Saya tidak memperpanjang lebar karena sudah 8:30. Kita ingin agar mendapatkan motivasi, semangat, spirit, sehingga kita setelah kehadiran Ustadz Habib Chandra Yana di sini, mudah-mudahan kita semua berubah, mindset kita berubah, kehidupan kita akan berubah dan siap berjuang di ilahi kalimatillah. Itu tujuan akhir kita. Saya kira cukup sekian sambutan saya dan kami mohon kepada Ustadz Habib Chandra Yana mudah-mudahan bisa memberikan kita motivasi untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah, karena tidak ada jalan ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Itu harus kita selalu tanamkan di dalam diri kita. Ketika Allah meridhoi kita, berarti orang tua juga sudah meridhoi apa yang kita inginkan. Sekian saya kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Silakan standby, kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya bicara, tujukan tepuk tangan kita untuk bersama. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di Santri hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-Mustafa al-qail inna minal bayani la sihar wa ba'd. Salam takzim, hormat, cinta dan kerinduan kami untuk guru kami, kiai kami yang terhormat. Ana datang dari Jakarta jauh membawa energi doa untuk antum ya. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur bersama keluarga. Salam takzim, hormat kami untuk keluarga besar Badan Wakaf di pondok tercinta kita ini. Al-Asatid wal Asatilah dan all of my students here. Ratusan santri hari ini
yang hadir di depan Ana di bawah payung Al-Amanah, semuanya hari ini merapat dalam satu titik, bahwa generasi santri Al-Amanah harus mampu menghiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk antum semuanya hari ini. Ketika antum melihat tulisan yang muncul di belakang ini, tulisannya adalah Grand Smart Motivation. Kalau Ana tulis di belakang ini seminar public speaking, pasti antum mengira kalau malam ini adalah malam muhadharah. Antum tahu, ketika kami runsel ke beberapa titik di negeri ini, ketika ada tulisan muhadharah public speaking di layar, banyak sorotan mata santri yang tak enak dipandang mata. Karena apa? Ketika kami datang ke Padang Payakumbuh, santrinya ribuan orang. Sebelum kami mulai, Pak Kiainya berbisik kepada kami, Pak Chandra, sejak pondok ini berdiri, ada virus yang susah dimusnahkan. Anak tanya kepada Pak Kiai, apa itu Ustaz? Ketika mereka muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Berarti kesimpulannya, banyak santri di Nusantara ini yang alergi dengan muhadharah, people. Satu, Al-Amanah Putra, sebelum besok pagi ke Putri, kepalkan tangannya, people. Ada mau izin ke depan Ustaz. Ketika antum mengepalkan tangan, Nusantara merindukan the power of takbir dari Al-Amanah people hari ini. Takbir! Suara antum 30% di sini, people. Takbir! Getarkan bumi Indonesia Timur dengan takbir antum. Takbir! Turunkan tangannya, people, dan saya minta fokus dalam waktu 1 jam ke depan. Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Ada tulisan menarik di sini. Selami Samudra Al-Amanah dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Pak Kiai bersama para dewan guru, badan wakaf, beliau mengibarkan ini pondok 20 tahun lamanya dengan kafah dan tidak setengah-setengah. Dengan harapan antum yang menghirup atmosfer Al-Amanah ini, air yang antum minum di Al-Amanah ini, tanah yang antum injak, udara yang antum hirup, antum tekuk dan masukkan dalam jiwa raga antum dengan kafah dan tidak setengah-setengah. Suatu saat antum akan terlahir dari rahim Al-Amanah ini, people. Suatu saat akan muncul di sini haflatul takhrij, prosesi wisuda, graduation day. Antum tahu apa yang akan terjadi hari itu? Ibu antum akan berbisik kepada antum sambil mengatakan, nah, aku bangga punya kau anakku. Kayaknya baru kemarin kau masuk pondok, sekarang kau sudah mau jadi alumni. Tidak sedikit santri-santri yang dulu pernah merasakan alam Al-Amanah, mereka hari ini sudah mengepakkan sayapnya, membawa nama Al-Amanah kemanapun mereka pergi, sampai ke pelosok timur tengah sekalipun. Karena apa? Mereka bangga dengan pondok ini, people. Hadhil marrah al-marrah al-ula. Ini adalah potret langkah anak pertama kali masuk ke alam Al-Amanah ini. Anak aja baru masuk ke pondok ini, I love this school. Saya cinta dengan alam ini, people. Apalagi antum. Maka segmen 1 yang harus antum keep di benak antum sebelum anak tutup 1 jam ke depan. Keluar dari zona ini, antum masuk ke asrama masing-masing, antum katakan dalam hati, ya Allah, bismillah. Saatnya anak tajdid dunia. Wahai santri baru, al-faslul awal al-faslul khamis, antum sudah berikrar dengan takbir antum tadi. Hadal ma'had hafathumul malaika. Ketika antum berbisik di bumi, maka langit akan mendengar, people. Ketika antum berbisik di bumi Al-Amanah,
energi doa antum akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku lagi bersujud di masjid bumi Al-Amanah, angkat doanya dari bawah alam menuju ke aras. Maka ahibati fillah, antum santri, anak pun pernah duduk seperti antum. Anak pernah duduk menggunakan kostum warna putih dan hitamnya. Anak pernah duduk seperti santri kayak antum. Anak pernah merasakan ngantri di pondok seperti antum. Anak merasakan pernah bawa piring hari itu untuk makan ngantri dan habis itu kehabisan nasinya. Anak pernah merasakan tobur fil hammam. Semua atmosfer itu akan antum kenang sampai kapanpun. Beliau guru-guru kami yang depan kami ini, ya Rabbana ya Karim. Anak hadir, anak meluk antum. Di situ anak merasakan, Ustaz, anak tak pernah ketemu antum. Tapi ketika antum mengatakan kita sama-sama terlahir dari ibu kandung yang sama, di situ ada energi doa yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Al-Amanah People malam hari ini. Al-Amanah Putra, suara antum sudah low 30%. Antum siap belajar? Siap. Berarti standby. Alat ini akan dilihat ke Bavera Istana Bogor 5, 4, 3, 2, 1. Pak Kiai, santri-santri antum lihat dari depan, melototin kita semua hari ini. Melotot semua, antum tegang banget. Antum tahu kenapa? Karena anak membawa satu alat. Tak selamanya anak bicara di sini, people. Anak akan minta satu di antara antum untuk maju ke depan dan bicara. Pegang ini mikrofon. Pasti antum banyak yang berdoa. Pasti antum bilang, ya Allah, jangan sampai anak yang disuruh maju ke depan, ya Allah. Putra, kalau sama kayak gini, kita coba besok putri pasti sama. Anak minta sekali lagi, all of my people here, dalam hitungan 5 mundur, anak akan pilih antum untuk maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Bismillah, kita mulai. Pasti antum lagi baca ayat kursi hari ini. Tegang banget Ustaz, mereka fokus sampai belakang Ustaz, tak ada yang nunduk. Siap ya? Caranya bagaimana Ustaz Happy Chandra Afan, Ustaz Analam Afam? Anak menggunakan satu alat ini. Ribuan santri di Gontor Putra, 4.000 orang semua tatapannya nengok semua ke depan. Mereka tak ada yang mengejutkan mata. Karena apa? Mereka fokus ke depan hanya dengan satu alat ini ibu. Alat ini di pasar sini banyak, tapi hari ini melihat kau ini, pasti kau melihatnya horor banget melihat tempat ini ya. Maksudnya apa Ustaz? Bismillah, kita buktikan. Satu alat ini ada titik warna merah, ini dia ibu. Anak paling senang kalau udah main ini. Ribuan santri Latansa Banten, ketika anak klikan di aula, semua ribuan pasang mata ikutin kemana dia pergi. Termasuk antum hari ini. Antum bilang lagi Ustaz, Afwan anak apa Ustaz? Ya, anak pahamkan sekarang. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di baju putihnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Ini enak banget di sound systemnya Ustaz ya. Anak kayak konser malam hari ini ya. Bismillah ya. Standby. Kita mulai. Bavera standby. 5, 4. Al-Amanah. Semakin kau menunduk, itu yang akan saya pilih. Itu mata yang tadinya bainal haya'i wal mamat langsung dia bangun. Semakin kau menunduk, itu yang akan saya pilih people. Hey boys, antum harus menjadi gentle, Al-Amanah gentle people. Kita mulai. Banyak di antara antum ketika anak klikan musik ada yang berdoa, Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi karim astagfirullahaladzim. Resep saya kayak gini nih. Ini anak sampai jam berapa nih Ustaz? Antum masih semangat? Semangat kali antumnya. Urusan kita belum selesai.
Segmen 2, tak selamanya anak di sini. Ini cocok panitia ngasih stage. Habis itu anak turun tangga sebelah sini. Habis itu anak turun lagi, lama-lama anak merapat ke antum. Dan antum akan semakin deg-degan dan mengatakan, ya Allah, akhirnya makhluk ini mendekati kita. Mulai. Wahai para guru yang terhormat, ini namanya adalah hypno teaching, hypno student. Dalam 5 menit pertama, santri-santri antum akan fokus ke depan gara-gara satu alat ini. Anda temukan orangnya, ini dia orangnya. Nah, yang belakang memang cocok kali dia baju ke depan. Semua mata tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Tepuk tangan buat antum semua. Ustaz, yang kasihan yang di belakang, dia bilang, bukan anak. Oke, people, ada segmen nanti di segmen 5. Ada segmen untuk maju ke depan bicara. Yang pertama yang akan Anda munculkan adalah, ini dia people. Tulisannya, are you ready? Ketika anak tanya antum, are you ready? Jawaban antum adalah 2 kata, yes sir. Anda ulangi ke Al-Amanah, ketika Anda bilang, are you ready? Jawaban antum adalah, yes sir. Kita buktikan malam hari ini. Are you ready? Yes, sir. 2 senjata untuk menjadi pembicara yang mengesankan adalah ketika antum bicara, gunakanlah 2 senjata itu. Apa itu nak? Antum harus bicara menggunakan smile face and smile voice. Jadi antum ketika mengatakan yes sir, itu sambil tersenyum, itu indah dipandang mata. Yes, dibandingkan antum mengatakan yes sir tapi gak ada senyuman sama sekali. Siap ya, sampai tersenyum. Yuk munculkan amanah. Segala-gala apapun ente hari ini, munculkan senyuman antum. Are you ready? Yes, sir. Cukup. Antum sekarang duduk kembali dengan tenang. Mbak Vera, segmen kedua. Pasti antum bertanya-tanya malam hari ini. Ustadz, biasanya kalau pembicara itu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, it's me Happy Chandra. Anak asli dari Jawa Barat. Kalau anak munculkan tulisan ini Ustaz, banyak ketika muncul gambar ini, ada orang yang bertanya, Afwan Pak Chandra, saya tanya kau satu hal. Di Hasanuddin Makassar ada yang bertanya, saya mau tanya, kenapa namanya Happy? Di situ saya jawab, kenapa nama saya Happy? Karena saya dulu lahir tidak menangis Ustaz. Itu saya, jadi anak pas brojol langsung tertawa. Ada orang Medan lagi bertanya, Bang, aku tanya kau satu hal Bang. Aku penasaran itu nama Happy Chandra itu nama asli atau bukan? Sakit hati Ustaz ada. Apa anak setiap isi acara harus bawa KTP dan kartu keluarga di sini ya? Itu nama anak asli. Antum tanya lagi, Ustaz, kata Pak Kiai katanya antum pernah jadi santri, apa betul? Nah, anak pun pernah merasakan atmosfer pesantren. Tahun 98 hari itu. Anak sudah merasakan bait-bait himne ini. Tahun 98 hari itu, Pak Kiai alumni 91. Anak baru masuk Pondok Modern Gontor tahun 98. Masuklah anak ke alam ini, Bibu. Anak sudah merasakan air sekian tahun lamanya di tanah ini. Bait-bait himne yang menyatukan kita malam hari ini Al-Amanah. Anak pernah merasakan atmosfer Darussalam Gontor dari tahun 98 sampai 2007. Sekian tahun lamanya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 1 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun lamanya sampai selesai anak mengabdi. Anak berusaha untuk kafah dan sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok. Anak bisa duduk, anak bisa berdiri sampai malam hari ini karena berawal dari atmosfer Darussalam Gontor hari itu. Bisakah anak mengatakan kepada antum, nak, sekian tahun lamanya anak bawa gambar ini kemanapun anak pergi. Bait-bait himne ini anak bawa kemanapun anak pergi. Anak pengen antum juga sama Bible. Antum suatu saat akan menjadi alumni Al-Amanah. Antum akan membawa bendera Al-Amanah ini kemanapun kau pergi anak-anakku. Sampai saat itu saya masih ingat. Kami datang ke Watampone Makassar. Di Watampone 80% di situ bukan dari agama kita. Apa yang dia katakan, Pak Chandra, setiap kau tampil di Makassar kami selalu hadir mendengarkan kau Pak Chandra.
kami memang bukan dari agama Pak Chandra, tapi ketika aku melihat satu gambar ini Pak Chandra, yang kau munculkan tadi Pak Chandra, bergetar hati kami ini Pak Chandra. Kami bukan santri Pak Chandra, tapi ketika aku mendengar bait-bait himne ini, bergetar hati kami Pak Chandra. Di mana tempat itu? Mereka aja bergetar nadinya, berdetak nadinya. Mereka pun cinta dengan alam pesantren, apalagi antum yang ada di tanah ini. Karena apa? Qadarullah azza wa jalla, ketika tahun 2008 ana saatnya mempertanggungjawabkan tulisan bahwasanya ana berkiprah di istana ini. Seperti Pak Kiai katakan tadi, tahun 2008 kami hadir di tempat ini. Sebagai apa Pak Happy? Sebagai MC. Nah, di mana belajar MC-nya? Di pondok. Nah, ana dulu Kismul Alam yang gak pernah jauh dari mikrofon. Kemudian kamu jadi MC panggung gembira. Kalau di sini ada gembira, ana masih ingat Bang. Habis itu ana mendirikan radio Gontor FM. Ketika keluar ternyata profesi ana sama seperti profesi ana waktu berada di Ma'had. Maka ketika antum berada di Ma'had, selami samudal amanah ini dengan kafah, ana akan temukan feedbacknya nanti di luar. Antum bertanya, Ustadz, antum MC-nya kayak gimana di istana? Ana presentasikan. Saat G20 di Bali kemarin, kami MC hari itu, dan Anda di TV pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang-sang merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah bersada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden dan tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Nah, siapa yang ana tengok hari itu ketika ana membacakan narasi MC di samping istana? Yang ana lihat di sayap kanan ya, ibu ana lagi berlinang air matanya. Ana pegang skrip ana sambil ana temuin ibu ana tunduk depan ibu ana. Ibu, kenapa ibu menangis? Antum tahu jawaban ibu ana? Dia peluk ana sambil mengatakan, nah, kayaknya kau baru kemarin masuk pondok. Kayaknya kau baru masuk ke gerbang Darussalam. Ibu memegang pundak kau sambil mengatakan, nah yang betah kamu di pondok ini nah ya. Kayaknya baru kemarin kau tampil di MC panggung gembira. Ibu berdoa di belakang gedung Aligar sambil mengatakan, ya Allah, itu anakku yang pernah terlahir dari rahimku. Dia tampil depan ribuan santri, ya Allah. Andaikan nanti dia bermanfaat di sana untuk orang banyak, gerakan jiwa raganya, ya Allah. Bisa jadi dia jadi MC istana negara sekalipun. Doa sang ibu di bumi Darussalam Gontor, Allah sami, Allah tidak tulina, Allah basir, Allah tidak buta. Allah mengabulkan doa sang ibu di bumi pesantren sambil mengatakan suatu saat, mudah-mudahan anakku MC di istana. Dan ibu memeluk anak dengan erat sambil mengatakan, kau gagah anakku di atas karpet merah istana. Anak pengen antum juga sama. Antum suatu saat sukses dari alam-alam mana, kau bawa alam mana kemanapun kau pergi, dan suatu saat dengan gagah, dengan blazer yang antum pakai, ibu antum memeluk antum sambil mengatakan, nah, aku bangga punya kau anakku. Kayaknya baru kemarin kau masuk gerbang Al-Amanah dan sekarang kau sudah sukses. Kenapa saya katakan itu? Orang di luar sana mengira pesantren hanya identik dengan kitab kuning. Protokoler Istana Merdeka. Pertanyaannya apa setelah anak MC? Mas Chandra yang MC dari pesantren itu ya Mas ya? Iya. Emang di pesantren diajarin MC Mas? Astagfirullahaladzim. Sakit hati kita kawan. Anak di MC di Gontor sering banget tapi nggak ada teorinya. Itu MC madhabnya madhab binafsi. Ya, nggak ada muslimnya. Ada muslim tapi bukan MC. Akhirnya apa? Ternyata voice over itu pengisi suara. Di arena gembira pasti ada pengisi suara di belakang panggung.
Itu namanya voice over. Kayak gimana sih Ustaz contohnya? Contoh, andai kan ada arena gembira, pasti ada di belakang panggung dan dia bicara, "Ladies and gentlemen, coming up next, Arena Gembira 2023, sebuah persembahan dari Al-Amanah Liang Hukum Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Dengan bangga kami persembahkan Arena Gembira 2023." Gitu, Ustaz. Antum tanya, Ustaz itu namanya apa? Itu namanya voice over. Jadi setelah ini tak ada lagi yang bicara orang Al-Amanah bilang, besok ada arena gembira, nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Gak enak banget ya dengarnya kawan. Ganti sekarang, ini al-mufradat al-ula, voice over. Ulu jamaatan apa? Voice over. Dapat ilmu Allah antum hari ini. Yang pertama, voice over. Apakah? Voice over. Artinya pengisi suara. Antum sebagai pengisi suara Bapak Happy, anak dibawa hari itu setelah dari istana ke satu voice over expert dan dibawalah anak ke studio TV One ini. Pasti antum pernah mendengar, kita nostalgia dengan TV rumah sebentar, jangan lama-lama habis itu antum lupakan. Khawatirnya habis nonton ini antum pulang ke rumah masing-masing. Antum pasti pernah mendengar di TV One dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kapal bekal di TV One yang berbeda. TV One berbeda. Ustaz, apa yang belakang ini Ustaz? Antum pernah dengar itu? Simple kawan, hanya ngomong 4 detik. TV One memang beda. Keren. Antum nanya lagi, Ustaz itu belajarnya di mana? Di Ma'had. Cuma dulu tak tahu itu namanya voice over. Antum nanya lagi, emang kerjaan kayak gitu enak Ustaz? Awalnya anak berpikir kayak gitu, kita punya panca jiwa, kita nggak tahu ternyata hanya ngomong 4 detik kayak gitu. TV One memang beda. Allah memberikan rezeki ad'afan mudha'afah. Anak waktu itu lagi nganggur Ustaz sebelum masuk ke istana. Dipanggil sama orang TV One, naik bis anak 4 jam berdiri pulang. Sampai ke terminal, naik ojek. Nyampe ke TV One, hanya ngomong 4 detik. TV One memang beda. Habis itu anak balik lagi ke rumah, 4 jam lagi balik lagi. Antum nanya, Ustaz, emang enak kerjaan kayak gitu? Hada min fadli rabbil arsyil azim. Hanya bicara 4 detik kawan. Dan tahadas binima, anak berani karena antum santri kawan. Saat itu orang office yang mengatakan, Pak Chandra, terima kasih udah jadi voice over di TV. Sama-sama Mbak. Mas, jangan pulang dulu. Ini honornya untuk Anda. Karena Anda lagi nganggur. Anda cepat ambil itu amplop. Malu Ustaz, Anda lah stay fulus. Anda buka itu amplop di ruang lobi musola TV One. Di situ Anda dekap di dada, ya Allah. Hanya ngomong 4 detik nak. TV One memang beda. Anak buka amplopnya, Masya Allah. Pasti ente lagi nunggu berapa nih jumlahnya. Fokus banget Ustaz. Fokus banget sampai belakang. Di situ anak berdoa lagi, Allah, nawait mana anak nawaitu, anak akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Hei, dikabulin sama Allah. Itu dari mana kita tahu esensi dari the power of doa? Di Ma'had. Kita yakin kalau Allah itu Sami Basir. Setelah itu keluar dari studio, ketemulah anak dengan Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Agung Izulhaq, Syekh Ahmad Al-Misri. Ustadz Agung Izulhaq adalah host Damai Indonesiaku. Dia mengatakan, Mas, suaramu cocok loh Mas untuk ngisi acara di channel ini. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku di TV One bersama Ustadz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri bersama Agung Izulhaq di TV One memang beda. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Syekh, ini cocok nih. Ini Putra dulu kita ketemu nih. Besok Putri bakal yang Putri belum tahu dia. Pasti yang Putri besok nih 5 menit pertama pasti di otak dia berpikir, ini makhluk datang dari mana? Ini Putra dulu nih kita.
Udah 9:30 kawan. Antum masih semangat? Teruskan. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong. Ya? Setelah itu, sebelum antum masuk ke amanah, antum pasti pernah melihat satu channel ini. Ketika kau belajar malam, tiba-tiba disuguhkan satu acara ini, betul? Dan antum pasti pernah mendengar di segmen acara ini muncul ada suara seperti ini. Bioskop Trans TV. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Afwan, akhi, tak ada maksud apa-apa Anda mempresentasikan ini. Lastu mutakabbirun an hadza. Tak ada maksud menyembuhkan diri. Jadikan instrumen positif. Anda yakin di antara ratusan santri yang mengatakan, Ustaz happy, Anda suka banget sebenarnya, pengen banget jadi voice over. Ahlan masalah akhi. Kenapa tema yang Anda bawa generasi santri hiasi langit Nusantara, dari santri untuk negeri? Buktikan kepada negeri ini kalau amanah people punya skill. Anda yakin Anda bicara malam hari ini mempresentasikan ini, antum ada yang pengen banget, Ustaz Anda pengen banget jadi MC seperti apa? Ahlan masalah. Buktikan di tanah Indonesia Timur ini kalau antum pun bisa jadi MC yang profesional. MC yang profesional, pembicara yang muta'adib, berkarakter, terbukti ketika kami diberi amanah untuk gabung dengan channel yang satu ini. Channel apa itu? Pagi-pagi ketika ibu lagi menyiapkan sarapan pagi, pasti antum disuguhkan dengan satu channel ini. Betul? Mau dengar suaranya? Al-Amanah People, pasti antum pernah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya. Tidak, kameranya sorry. Ekspresinya udah nungguin mana suaranya. Sebentar kawan, ana nafas dulu. Antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Setelah acara Trans 7 selesai, datanglah ke rumah. Dia menggunakan kostum hitam dengan logo TV merah di samping kanannya. Dia mengatakan, Pak Chandra, kami adalah komunitas Daber Pak Chandra. Saya mendengar suara Anda cocok menjadi Daber. Daber itu pengisi suara film. Kalau tadi voice over, kalau ini Daber. Ternyata ini adalah orang-orang dari Antv. Orang Antv bilang, Mas Chandra, suaramu cocok jadi pengisi suara film Pak. Yang penting bukan film Doraemon. Ana lah stati kalau Doraemon. Akhirnya Ana diberi amanah untuk mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Joda Akbar. Suara ini, ingat Arjuna. Sebentar, belum selesai. Iya. Belum selesai. Heboh ini. Tuh kan lupa Ana sampai mana tadi? Sampai mana nak? Ingat Arjuna. Iya, pasti antum pernah mendengar ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Boys, kira-kira yang paling mahal apanya? Ketawanya katanya Ustaz. Yang bisa tertawa kayak gitu 12 orang kawan. Anak orang ketiga. Tertawa kayak gitu itu gampang-gampang susah. Bagian dari public speaking adalah great vocal, pitch bender voice. Ada pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ anak Ahov Jidan Ustaz. Jangan sampai anak keluar studio masih tertawa di situ ya. Di situ ada orang Mataram dari Lombok, dia bertanya, Bang, suaramu kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin Anda masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol.
tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Semua nanti kasihnya. Yes. 1 jam tak terasa kawan bicara hari ini. Ternyata Anda semua sudah masuk dalam samudera public speaking. Antum nggak sadar semua itu adalah langkah meraih sukses dengan Fannul Kalam, seni bicara. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Anak coba moving kepada antum. Bismillah. Ketika anak turun ke zona bawah, pasti antum semua lagi berdoa malam hari ini. Dan antum mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan kamu hampiri kita dia. Tenang kawan. Mohon izin Ustaz. Bismillah. Tenang brother, tenang. Ya, kalau udah kayak gini Ustaz, tak mungkin mereka ngantuk. Mereka lagi baca ayat kursi hari ini. Bismillah. Kau tak berani menatapku malam ini. Buktikan kepada negeri kalau kau bisa bicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu adalah orang ke-250 setelah Makassar yang lupa menjawab salam. Antum bertanya, Ustaz kok bisa kayak gitu? Itu namanya adalah hipno. Hipno itu ditatap matanya sampai kapanpun dia. Ketika Ustaznya mengatakan, hai nah, assalamualaikum, maka dia akan jawab, assalamualaikum. Tenang kawan, tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yang saya maksud. Namanya siapa? Nur Sulaiman Madam. Dari mana? Jayapura. Dari Jayapura. Jauh-jauh Ustaz. Anak kira semua ini orang bau-bau. Kok Jayapura? Tenang kawan, tenang. Jayapura. Dari Jayapura? Ya. Kelas berapa nak? Kelas 3. Kelas 3. Berarti sudah 3 tahun kau di pondok? Ya. Bertahan kawan sampai selesai, oke? Tepuk tangan buat Jayapura. Makanya udah ngasih kesempatan anak untuk improve hari ini. Betul Ustaz Afwan. Setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Banyak di antara kita yang mana ketika melihat tulisan ini semua terpikir, oh iya Pak Epi, kami ini terlahir unik dan tidak mungkin sama. Anak kelas 3 karakternya tak mungkin sama dengan anak kelas 4. Anak kelas santri baru tak mungkin sama dengan kelas santri baru yang tahun lalu. Gara-gara satu slide ini berkumpullah beberapa titik bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Wahai santri di sayap kiri kami, santri sayap kiri. Sayap kiri adalah deretan paling kiri. Antum lihat, ini gambar apa nak? 3, 2, 1. Gambar apa? Ini adalah gambar silet. Silet itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Dia unik. Tanpa saya tulis pun antum sudah bisa menebak ini silet laha mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Apa kelebihan silet? Dia kelebihannya tajam tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa antum pernah melihat di bawah-bawah ada orang nongkrong depan pohon, kau tanya bang itu bang lagi ngapain? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan pun tak selesai itu urusan. Itu adalah silet. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Yang sayap kanan, antum lihat berikutnya. Ini gambar apa nak? Gambar apa? Kapak laha mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? 1 kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, Anda belum pernah mendengar ada santri putra yang amanah dan dibotak pakai kapak. Anda lihat ada yang dibotak. Tadi kata pakai juga ada yang dibotak katanya santri kan. Tapi sekarang dibotak, lihat nanti. Kedepannya dia jadi orang sukses kawan ya. Dari satu titik ini berkumpullah anak-anak Universitas Indonesia. Mereka mencari karakternya masing-masing hanya dari gambar silet dan kapak ini. Apa yang mereka lakukan? Selama 2 jam mereka mencari karakternya masing-masing. Mereka hadir di aula. Apa materinya? Sebelum dimulai Smart Motivation seperti antum hari ini, mereka mencari karakternya selama 2 jam. Mereka mengangkat kedua tangan dan fokus ke depan.
Antum gak perlu datang ke Jakarta hanya untuk belajar itu, untuk mengasah karakter antum. Apakah antum termasuk orang yang fokus atau tidak fokus? Cukup antum di sini people, tapi antum fokus dan angkat kedua tangannya dan jangan lama-lama sampai 2 jam. Cukup 1 minute, tapi antum fokus dalam hitungan 3, 2, mulai. Tim multimedia ambil gambarnya, keren banget ini. Buka, tutup. Mulai. Banyak di antara kau yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Latih karakter antum. Apakah antum siret atau kapak? Mulai. Tutup. Di belakang ada yang istighfar, astagfirullahaladzim. Disaksikan oleh Pak Yai loh dari depan. Antum yang belakang fokus banget. Posisikan tangannya mau tepuk tangan ke kayak gini nah. Habis zuhur, anak-anak UI berkumpul di situ. Mereka bukan mengangkat kedua tangan lagi. Mereka latihan namanya applause hipnotik. Applause hipnotik itu latihan tepuk tangan. Antum jangan sampai gagal. Kalau tadi antum ketika salah buka tutup, tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Tapi kalau ini salah, oh nampak sekali di sini kawan. Jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat siang. Ini kayak latihan pramuka kita malam ini ya. Selamat pagi. Selamat siang. Hei Al-Amanah, Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Masya Allah. Pak Kiai ada ikutan di sini, tuh lihat semangat kali video ini. Tuh guru saya juga ikutan di sini. Nah, siap ya. Selamat pagi. Mana yang akan kompak? Santri putra, besok santri putri, atau guru-guru besok malam? Selamat pagi. Aku angkat tangan karena kau gak mau dikatakan tidak percaya diri malam ini ya. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Siap ya. Yang salah maju ke depan. Ustaz, antum kau lihat di belakang santri-santri antum, mereka fokus banget melototin anak semua ke depan. Selamat pagi. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Pasti antum lagi menunggu malamnya. Aku fokus banget. Selamat pagi, selamat malam. Di belakang sakit banget Ustaz. Dah, turunkan tangannya dan tepuk tangan untuk Al-Amanah People hari ini. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kalau antum selama berada di Al-Amanah, yang penting anak belajar, pasti nggak beres dia belajarnya. Wahai para guru yang terhormat, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Wahai santri-santri Al-Amanah Putra, jadi santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Banyak yang sudah meng-highlight tulisan ini, apalagi di saat pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Di awal pandemi tahun 2020 hari itu, kami diberi amanah oleh Bapak Wakil Presiden untuk menuju ke satu titik kepulauan, untuk memotivasi satu lembaga pendidikan. Di mana itu? Di sini tempatnya. Siapa yang tahu Al-Amanah People, yang tahu bendera manakah ini? Apa nak? Brazil. Antum adalah orang ke-350 setelah Jakarta yang mengatakan itu Brazil dan jawabanmu salah. Apa nak? Hai, mana yang bilang Jamaika? Bulat tuh tengahnya. Jamaika. Sini. Ya luka. Sini. Kak, sini mikrofonnya tadi mana? Buat kita. Sini. Namanya adalah Al-Said Halim. Lagi panas. Bismillah.
Namanya siapa? Al-Saitalim. Sebutkan nama dan dari mana. Lihat kamera. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingat brother, itu nama aneh. Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Al-Saitalim dari Bogor. Kelas berapa nak? 4. Kelas 4. Katakan, ini adalah bendera Jamaika. Jamaika. Dan antum katakan, mari kita lihat tayangan berikut ini. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Dan bendera ini adalah bendera Kepulauan Solomon. Hei, generasi lawan. Yang Ana lihat dari dia adalah bukan isi dari jawabannya. Tak peduli dia salah atau benar. Tapi dia maju ke depan, di depan ratusan santri dia pegang ini mikrofon. Walaupun dia mengatakan Jamaika, I like an amazing student here. Tepuk tangan buat dia. Silakan dibaca. Bendera mana? Kepulauan Solomon. Kenapa? Solomon. Pakai bilang Solomon. Solomon. Kenapa jadi Solomon? Solomon artinya tangga kawan. Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon. Lihat ke kamera, angkat mikrofonnya, lihat ke kamera. Yuk katakan, Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon. Antum lihat lagi, mari kita dengarkan kisahnya. Mari kita dengarkan kisahnya Bersama bersama motivator motivator Indonesia. Indonesia. Namanya adalah Siapa? Happy Chandrayana. Oke, tepuk tangan buat kawan kita. Masih ya, angkat mikrofonnya. Angkat mikrofonnya. Generasi Al-Amanah, tidak ada generasi Al-Amanah yang pegang mikrofon, yang tidak ada generasi Al-Amanah yang pegang mikrofon seperti ini, suaranya akan open dan tak enak didengar. Tapi seperti ini. Elegan, karismatik, dan berwibawa. Miking position. Like this. Lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Al-Saitalim. Sampai jumpa. Udah kayak host TV hari ini ya. Saya tak nyangka kau tampil hari ini. Kau adalah Said Alim yang berasal dari Jamaika. Saya salut. Anak SMP di luar sana kawan, anak SMK di luar sana, anak SMA di luar sana disuruh maju ke depan, apa yang terjadi? Dia pegang itu mikrofon dan terjadi gempa 8,9. Anak Mahan itu udah terlatih, brother. Ayo bersyukur, brother Al-Amanah. Itu namanya adalah great speaker from Al-Amanah people. Tepuk tangan buat kawan kita hari ini. Nah, nih, kau ingin mendengar kisah Solomon? 2023 jelang Solomon itu hadir dengan COVID-19. Kami dibawa ke tempat ini dan kami melihat spirit dari tanah Solomon. Ketika kami hadir di tempat ini, apa yang terjadi? Kami harus motivasi satu pesantren, satu sekolah yang 93% mereka bukan dari agama kita, 3% mereka Muslim, Muslimah. Ketika kami hadir ke sana, Masya Allah, kami melihat ada satu pondok yang gak seindah Al-Amanah Lia Buku Bau-Bau. Ini pondoknya people. Ini pesantren tak enak dipandang. Itu santri-santrinya, ada gurunya, ada orang tuanya. Mereka belajar di situ, mereka sholat di situ, mereka mengaji di situ. Antum melihat tempatnya tak enak dipandang. Sampai dikatakan Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Kami bertanya kepada warga Solomon, wahai Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk sampai detik ini? Mereka mengatakan, Mr. Chandra, COVID-19 that easy for us. COVID-19 itu mudah bagi kami, Pak Happy. Kami terpuruk bertahun-tahun lamanya bukan karena COVID-19, Pak Chandra. Kami tanya lagi selama 40 hari di sana, apa yang membuatmu terpuruk? Ternyata orang Solomon terpuruk bukan karena COVID-19, tapi mereka terpuruk gara-gara pohon yang besar ini. Ini pohon besar kawan, ini sumber penyakit, ini sumber wabah. Mereka harus jaga jarak dengan pohon ini. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat.
Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat digital cutting. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Kami bersama 12 orang protokoler Republik Indonesia RI 2 hari itu, kami menyaksikan mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, dan bukan dengan alat digital cutting. Mereka datang berbondong-bondong ke pohon ini. Dia menjaga jarak dengan pohon ini dan mereka berteriak di depan pohon ini. Yang Muslim dia berteriak sambil mengatakan, Ya Rabbana Azza wa Jalla, innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Kami diserang wabah bertahun-tahun gara-gara pohon ini ya Allah. Kami ingin menghancurkan pohon ini tapi kami tak punya alat. Dengan izinmu ya Allah, kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, pohon ini tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan kita, Bible? Di segmen 1 saya katakan, sering-seringlah kau berbisik di bumi biar langit mendengar. Orang Solomon dengan keterbatasan, tapi mereka punya spirit. Al-Amanah sudah indah dengan gedungnya, istana megah para santri, masjid sebagai sentra kegiatannya, kiai sebagai figurnya. Antum sudah indah di tempat ini. Antum melihat orang Solomon, mereka mau belajar pun susah. Tapi mereka selalu berteriak kepada Allah. Dia yakin kalau Allah itu sami dan Allah itu basir, dan Allah mengabulkan doanya. Maka apapun yang terjadi di Al-Amanah, fafirru ilallah azza wa jalla. Orang Solomon yang hanya 3% muslimnya, mereka yakin dengan Robnya. Mereka mengatakan ketika kami bertanya ainal mafar, maka jawabannya adalah fafirru ilallah. Ketika anak tanya kepada antum Al-Amanah, ainal mafar, kemana kau akan berlari? Maka jawaban antum adalah fafirru ilallah. Coba anak pengen dengan ainal mafar, maka jawaban antum adalah fafirru ilallah. Masya Allah. Ainal mafar, fafirru ilallah. Maka dari segmen ini antum sudah bisa mengambil kesimpulan. Antum ingin sukses seperti orang Solomon dengan keterbatasan, karena dia menggunakan 3 kunci dalam hidupnya. Apa itu? Dia belajar di pesantrennya yang serba keterbatasan dengan kunci yang pertama, mind. Yang mind itu tercantum dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Identik dengan mind. Mereka yang kedua belajar tak cukup dengan main. Orang-orang Solomon dengan keterbatasan, mereka belajar dengan apa? Hati. Dan yang ketiga, orang Solomon dia belajar dengan kunci yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga adalah spirit. Coba nak teriakan seperti teriakan orang Solomon. Yang pertama kuncinya apa? Katanya orang lihat buku ini jago-jago bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya versi bau-bau juga nggak apa-apa. Yang pertama apa? Mind. Yang pertama apa? Mind. Yang kedua apa? Spirit. Yang ketiga apa? Spirit. Catat di otak antum, masuk antum ke dalam kamar sambil mengatakan, ya Allah, aku besok harus belajar dengan mind. Guru ketika mengajar, antum dengarkan dengan hati. Apapun yang terjadi di alam antum, antum harus tetap punya yang nomor ketiga apa? Spirit. Jangan sampai lupa dengan 3 kunci ini, Bible. Karena mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Jangan antum katakan, Ustaz, anak santri di sini kami masih seperti ini Pak Chandra. Kami ini santrinya masih seperti ini Pak Chandra. Buang energi negatif itu. Karena mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Karena roadshow ke beberapa titik santri di negeri ini. Ketika kami roadshow, kami capture. Banyak santri-santri selama berada di pesantren, dia masuk kategori santri yang pertama. Apa itu? Anak yang pengen tahu apakah antum masuk ke kategori yang pertama. Ketika masuk ke Al-Amanah Liya buku ini, anak yakin ada di antara antum santri yang seperti ini. Bahagia banget. Happy banget, bahagia banget. Apalagi malam ini antum pasti happy banget karena yang bicara namanya happy. Yang kedua, ini yang paling bahaya. Jangan sampai antum masuk ke generasi yang kedua. Generasi yang kedua adalah santri yang ketika selama berada di Al-Amanah, dia biasa-biasa saja. Kalau antum belajarnya biasa-biasa saja, masuk ruang ujian biasa-biasa saja, maka hasilnya biasa-biasa saja.
Yang ketiga, jangan sampai masuk generasi yang cemas selama di pondok. Kalau antum cemas, berarti antum tidak mengenal satu ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang cemas yang disapa oleh Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, selain cemas, ini dia people, lelah selama di pondok. Antum teriak, Ustaz, anak lelah di pondok ini. Guru mengatakan, Ustaz, anak capek mengajar di pondok ini. Anak lelah, Ustaz. Semakin kau berteriak lelah, lama-lama lilahnya akan hilang, kawan. Kenapa? Lihat nih, orang yang lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang dan dia stres di pondoknya. Orang stres kayak gimana sih, Ustaz? Anak akan tunjukkan kepada antum. Ini contoh orang stres. Ada kelas 5? As-sanah al-khomisah. Anak ingin tanya antum, wahai anak-anak kelas 5, siapa di antara antum yang berani maju ke depan dan anak kasih reward untuk dia? Anak hitung sampai 5 mundur sebelum ini sertifikat kami berikan ke putri besok atau ke para guru. Anak hitung 5 mundur ya nak ya. Siapa kelas 5 yang berani maju ke depan dan bicara? Ada? Ada dia. Bismillah. Silakan maju ke depan, brother. Dia ambil mikrofonnya. Oke. Lihat ke depan. Perkenalkan nama dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Tegar Setiawan, asal dari Buton. Kelas berapa? Faslul Homis. Oke. Nama orang tuanya siapa? Nama orang tua siapa? Lasiaga. Apa sih? Lasiaga. Oke, Bapak Lasiaga. Pernah jadi MC nah? Pernah. Apa MC dangdutan? Apa MC apa? MC apa? Mandor. Oh, Muhadara. Sini. Center. Ketika antum nanti jadi MC, gunakanlah ini namanya cue card. Namanya apa? Cue card. Tadi Aim tampil, dia menggunakan kurosa karena mendadak. Nanti next kalau jadi MC, gunakan cue card. Antum lihat kamera, pegang mikrofon di tangan kanan, dan pegang skripnya seperti ini. Smile face, smile voice. Dan antum baca narasi ini. Antum jadi MC hari ini. Ini MC cue card yang anak pakai ketika acara G20 di Bali. Dan kau baca. Lihat ke depan, silakan dikosong. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Gemah Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilahkan. Kalau kau baca skrip, ketika antum baca skrip seperti ini, mata kita 70% harus ke audiens, ke depan. Jangan fokus ke sini terus. Khawatirnya ketika ngelihat ke depan, orang sudah nggak ada semua di depan. Anak combine antara smart motivation dengan public speaking. Lanjutkan. Diulang kembali. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya Kau tatap mereka. Ulangi. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Gemah Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilahkan. Subhanallah, luar biasa. Tepuk tangan buat kakak ya. Oh, jadi MC membacakan skrip acara G20 hari ini. Yang kedua, standby di sini Kak. Lihat ke depan Kak. Apa
pengalaman atau kesan selama kau berada di Al-Amanah hari ini? Karena hari ini disaksikan di channel YouTube-nya, nama channel YouTube-nya adalah Al-Amanah Diabukba. Betul kan? Hari ini di channel YouTube-nya Pondok Pesantren Al-Amanah, kami yakin yang menyaksikan acara hari ini disaksikan oleh para wali santri and all of my people. Terima kasih, silakan like, subscribe this channel. Masya Allah, nah kayak vlogger ya. Akan baik punya apa pengalaman yang mengesankan selama berada di pondok ini? Pertama, min adabil kalam, seni bicara. Tidak ada santri Al-Amanah ketika bicara, jangan sekali-kali tangannya dimasukkan ke dalam saku. Dan antum katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini. Iya, Anda senang tapi orang gak senang melihat Anda. Antum muhadoroh, ingatkan, ketika muhadoroh jangan kau bicara dan tangan disimpan dalam saku. Khawatirnya di tangan gak balik lagi. Yang kedua, tidak boleh lengan disedekapkan. Kayak gimana lengan disedekapkan, kau tahu? Antum bicara depan guru, antum bicara depan Pak Yai, jangan sekali-kali antum bicara lengannya disedekapkan. Karena itu menunjukkan arogan seorang pembicara. Yang ketiga, memainkan tangan tidak wajar. Tidak ada tampil dia maju ke depan, tangannya kemana-mana. 70% santri putra di negeri ini, ketika dia nervous, kemana tangannya pergi? Assalamualaikum, alhamdulillah saya senang sekali hari ini, tangannya kemana-mana. Akhwat, santri putri ketika dia nervous, gugup, kemana tangannya dia lari? Tangannya dia ke kerudung. Kerudungnya dia lipat-lipat. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Atau nggak percaya? Kita buktikan besok di putri. Berikutnya, ini yang terakhir. Kau bicara hari ini tidak boleh menggunakan grafit. Apa itu grafit? Grafit itu kayak gini kawan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya nanti jamaahnya menghitung itu dapat berapa? Ada dapat 17 nih. Itu dapat berapa? Dapat 5. Itu namanya grafit. Al-mufradat ba'da grafit. Kuno jamaatan grafit. Say together after me grafit. Nah, detik ini tak ada yang bicara menggunakan grafit. Siapa ya? Apa pengalaman selama berada di pondok pesantren Al-Amanah dan tangan kirimu turunkan ke bawah. Oke. Adalah mulai. Adapun pengalaman saya selama berada di Pondok Modern Al-Amanah, saya merasa sangat bangga karena bisa berada dalam pondok ini. Mana lagi suaranya ini? Saya lagi lanjut. Saya merasa bangga bisa dididik di pondok ini sehingga saya bisa apa? Bisa mengikuti lomba cabang Syahril Quran sampai ke tingkat provinsi. Oh ya? Kau adalah pengikut acara lomba Syahril Quran apa lomba Quran? Syahril Quran. Oke, di tingkat provinsi. Lanjut. Itu berasal dari muhadoroh yang selama ini saya ikuti dimulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Apa banyak sekali lagi. Tepuk tangan buat kawan kita yang bicara ya. Dia nggak ada grafitnya loh, lolos loh Kak. Jadi setiap muncul dia mau langsung dia telan mentah-mentah. Dia tak muncul dia grafitnya. Alhamdulillah Nusantara dengan the power of takbir antum semuanya hari ini sebelum saya off hari ini takbir. Sebelum berangkat ke santri putri besok pagi takbir. Orang tua di rumah antum yang melihat tayangan hari ini live on YouTube, mereka merindukan takbir antum hari ini. Takbir. Anak Al-Fakir Happy Chandra.